hands off. No police? Can't be. Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Ya, baik dalam segala hal lah. Yang terpenting harus sehat dan isi dompetnya juga harus sehat juga ya guys ya, agar nggak lesu lah dalam jalan hidup. Pada video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan mengenai aksi para mantan pasukan khusus yang merampok sejumlah uang untuk suatu kepentingan, dan juga sekaligus mengungkap kejahatan salah satu dari oknum kepolisian yang licik dan kotor. Maka dari itu, siapkan posisi tersantai kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan dengan aksi penyanderaan para siswa yang ada di salah satu sekolah yang dilakukan oleh para gangster. Dalam penyelamatan sandera-sandera tersebut, operasi ini dipimpin langsung oleh kepala kepolisian setempat yaitu Chief Alston. Alston yang kini ditelepon langsung oleh wali kota setempat yang mengancam akan mencopot jabatan mereka jika ini tak berhasil. Ia pun semakin tercambuk untuk mengarahkan pasukannya yang dipimpin langsung oleh Kapten Mason. Tak mau kelamaan dalam beraksi, Mason pun meminta instruksi dari Alston agar dapat secepatnya bergerak, dan hal itu pun di-ACC oleh Alston, yang kemudian Mason mengerahkan pasukan-pasukan khususnya dalam melaksanakan operasi penyelamatan sandera. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua anggota pasukan khusus yang berada dalam naungan Mason, yaitu Karner dan Timmy, yang keduanya merupakan saudara kandung. Semua pasukan pun telah bersiap siaga sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan strategi yang telah dipersiapkan sebelumnya, mereka pun beraksi. Dalam aksinya, beberapa sandera pun mampu diselamatkan. Namun, karena asap dari ledakan, hingga tak sengaja Timmy menembak salah satu korban sandera sampai meninggoy. Di sisi lain, di dalam sekolah, gangster pun menodongkan senjata salah satu korban, hingga Connor tak mampu berbuat banyak. Dan tak hanya itu, gangster itu pun meledakkan bom bijak yang membuat Connor terpental keluar. Scene beralih 18 bulan pasca kejadian itu. Kini Connor telah menjadi anggota polisi biasa. Ia kini sedang menjemput remaja kulit hitam yang bernama Joaquin. Namun, tak disangka remaja tersebut dihampiri oleh gangster hingga ia kabur dan ditolong oleh Connor, yang membuat salah satu gangster tersebut terbunuh. Melihat gangster sudah dikirim ke akhirat, Connor menyuruh Joaquin untuk melarikan diri, mengingat pasti ada personil lain yang menyusul. Dan benar saja, gangster pun tiba di TKP. Gangster tersebut dikomandoi si kulit hitam bernama Petis. Petis yang tak terima salah satu kaki tangannya dibunuh, ia pun amat marah hingga mau membunuh Connor. Akan tetapi, ia berubah pikiran karena mempunyai maksud lain untuk Connor. Sesampainya di kantor kepolisian, Connor diinterogasi dua anggota kepolisian yang telah mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Connor. Connor pun menceritakan sejujurnya mengenai hal yang ia alami, bahwa ia bermaksud menolong Joaquin dari komplotan gangster tersebut. Akan tetapi mereka tak percaya dan menganggap Connor mengarang cerita. Ditambah lagi Joaquin telah meninggal. Usut punya usut, Joaquin telah meninggal dibunuh oleh Petis sendiri. Karena hal itu membuat Connor dipecat dari pekerjaannya. Real good? Scene beralih, nampak Alston sedang melakukan pertemuan dengan Petis. Mereka berbincang mengenai kerjasama yang dimana Petis meminta perlindungan mengenai bisnis haram yang ia jalankan, dan juga Alston membicarakan terkait politik.
Alston meminta suara penduduk setempat untuk memilihnya lagi di tahun ini di dalam pilkada yang akan dilaksanakan. Sekedar informasi, Pettis juga mempunyai bisnis narkoboy. Kemudian ia termasuk orang yang berpengaruh pada kota tersebut karena sering melakukan pencitraan khususnya pada orang kulit hitam. Scene beralih, Connor yang sedang galau akibat pemecatan yang dialami dirinya, ia dihampiri Pettis. Pettis memintanya untuk menebus kesalahannya akibat membunuh salah satu anak buah kesayangannya. Namun, Connor dengan lantang menolak. Scene beralih di rumah Connor. Nampak istrinya yang bernama Candice ternyata hamil. Hal tersebut membuatnya sangat gembira dan mengabarkan langsung kepada Connor, yang membuat Connor juga sangat gembira dan langsung memperlakukan Candice dengan sangat-sangat spesial dari hari-hari biasanya. Setelah membeli apa yang Candice butuhkan, tak disangka dari belakang Connor dibuat pingsan oleh Big O yang merupakan anak buah dari Pettis. Singkatnya tangan Connor diborgol, yang rupanya Pettis tak menyerah untuk menekan Connor agar mau menebus kesalahannya yang ia anggap sebagai hutang karena telah membunuh salah satu anak buahnya. Pettis meminta Connor untuk merampok uang serta menghancurkan barang-barang haram pesaing bisnis haramnya yang berada di kota Southside jika mau istrinya selamat. Dengan sangat terpaksa, Connor pun melakukan hal tersebut. Connor yang merasa tak mampu melakukan hal ini sendirian, ia menemui adik kandungnya yang bernama Timmy, yang juga merupakan mantan pasukan khusus. Connor meminta pertolongan atas apa yang ia alami guna menyelamatkan istrinya. Namun, jangankan mau menolong, Timmy pun enggan membuka pintu hingga terjadilah baku hantam. Yang akhirnya Timmy pun memberikan ruang untuk Connor bercerita. Scene beralih di kantor kepolisian. Nampak Alston sedang melaksanakan konferensi pers yang sedang diliput banyak media. Salah satu orang di belakang awak media yang bernama Mason, yang merupakan mantan kapten pasukan khusus, melakukan intimidasi kepada Alston terkait rumor yang beredar bahwa dirinya melindungi sindikat pengedar narkoba. Namun, dengan pedenya di depan kamera, ia menegaskan bahwa tuduhan itu tidaklah benar karena ia sangat mencintai kota ini dan akan selalu melindungi kota ini. Scene beralih, sembari menjelaskan masalah yang sedang dialami Connor, mereka pun sedikit flashback terkait operasi penyelamatan Sandra yang membuat mereka sekarang berpencar. Tak lama kemudian, ada orang yang datang ke rumah Timmy, yang ternyata orang tersebut adalah Mason, mantan kapten mereka ketika berada di pasukan khusus. Connor pun juga bercerita dengan Mason bahwa istrinya diculik oleh Pettis, sehingga ia meminta pertolongan juga kepada Mason. Mendengar hal tersebut, Mason mau menolong Connor dan juga Mason meminta seluruh mantan personil pasukan khusus untuk ikut andil dalam misi ini. Mason menelpon semuanya, mulai dari Dwayne dan juga Steve yang sekarang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Alhasil seluruh mantan pasukan khusus di awal film ini reunian. Artinya bahwa penculikan istrinya Connor ini membawa nilai positif guys ya. Jadi mereka berkumpul kembali. Singkatnya, Connor juga bercerita terhadap Steve dan Dwayne terkait permasalahan yang ia hadapi, sehingga mereka menyusun strategi untuk menolong Connor melakukan misi ini agar berjalan sesuai apa yang diharapkan. Semangat jiwa para mantan pasukan khusus ini akhirnya kembali karena sudah bersatu. Sekedar informasi, mereka hendak melakukan aksi perampokan uang pesaing bisnis Pettis dan melenyapkan narkoboy-narkoboynya. Scene beralih. Tak mau batas waktu yang diberi Pettis habis, mereka pun on the way. Aksi ilegal pun dilakukan tanpa menghargai mereka yang sedang berpesta. Sampai mereka berhasil menodongkan senjata kepada ketua dari bisnis tersebut yang bernama Danny. B.E. motherfucking A. Mereka memaksanya untuk memberitahu kepada Mason and the Gang tempat narkoboy dan sejumlah uangnya. Narkoboy-narkoboy pun dilenyapkan, sedangkan uang itu mereka ambil. Dan untuk menghilangkan bukti aksi ilegal itu, mereka pun membakar mobil yang mereka pakai.
Tak disangka, kabar perampokan tersebut kini sampai pada Alston, yang membuat Alston murka dan menganggap bahwa ini adalah ulah Pettis. Alston juga murka terhadap Dani, sembari Dani bercerita mengenai kronologi kejadian yang menimpanya. Tak mau salah satu kebusukannya terbongkar, sebagai pelindung pengedar narkoboy, Alston akhirnya membunuh Dani. Masih belum percaya bahwa ini adalah ulah Pettis, Alston menelpon Pettis dan mengancamnya. Namun Pettis membantah bahwa itu bukan ulahnya. Scene beralih, atas kesuksesan misi yang mereka lakukan, mereka menghitung uang untuk diberikan kepada Pettis. Namun uang tersebut masih kurang. Tapi untuk menutupi kekurangan itu, Connor mempersiapkan barang yang harganya juga cukup tinggi untuk Pettis. Connor dan Timmy saja yang ternyata akan on the way ke markas Pettis sehingga mereka berpisah. Scene beralih di kantor kepolisian membahas terkait aksi perampokan dan pelenyapan narkoba yang dilakukan Mason and the gang yang sama sekali belum diketahui identitasnya oleh kepolisian. Rencana mereka akan menginterogasi Dani, namun Astol memberitahu bahwa Dani telah meninggal akibat ulahnya mengkonsumsi obat-obatan padahal jelas sekali tadi dibunuh oleh Aston. Mendengar hal tersebut yang keluar dari mulut Aston, sehingga timbullah kecurigaan salah satu anggota kepolisian terhadap Aston yang konon telah mengamati juga gerak-gerik Aston. Scene beralih di kamar Pettis. Nampak Pettis hendak membuang hajatnya. Namun ternyata Candice dapat melepas ikatan tali di tangannya dan mencoba kabur. Namun hal itu gagal yang membuat Candice tertangkap kembali. Scene beralih di dalam mobil. Nampak di dalam perjalanan Timmy meminta Connor untuk singgah di toilet. Namun ternyata di dalam toilet terungkap fakta bahwa Timmy adalah salah satu pencandu narkoboy sehingga menyuntikkan tangannya. Tak disangka, ternyata diam-diam Mason juga akan membantu Connor. Ia telah meminta Dwayne dan Steve untuk datang juga, namun Steve tak bisa karena dilarang istrinya. Singkat cerita, mereka pun sampai di markas Pettis, lalu on the way ke ruangannya dan memberikan uang yang Pettis mau. Tak mau tertipu, Pettis pun menyuruh anak buahnya menghitung uangnya. Yang ternyata uang tersebut kurang. Akan tetapi Connor memberikan opsi lain dengan mengganti uang dengan barang yang akan menutupi kekurangannya, sehingga Pettis setuju dan mempertemukannya dengan Candice. Di dalam situasi ini terungkap fakta bahwa selama ini Timmy bekerja sama dengan Pettis dalam memberikan seluruh informasi terkait Connor. Hal ini terpaksa dilakukan untuk menebus hutang-hutangnya dengan Pettis karena tak mampu membayar narkoba yang ia beli. Ia juga memakai narkoba karena depresi terhadap kejadian-kejadian lampau aksi pembebasan yang gagal, yang ketika itu Timmy tak sengaja membunuh salah satu dari korban Sandra. Dan ternyata Sandra tersebut merupakan guru SMA dari Pettis, sehingga Pettis pun marah dan hendak menembak Timmy. Namun Pettis tidaklah bodoh, ia pun tak jadi menembaknya. Akan tetapi Big O anak buahnya tak setuju dan jengkel atas keputusan bosnya, bahkan ia sendiri yang hendak menembaknya. Di tengah percekcokan itu, Connor dan Timmy memanfaatkan keadaan lalu beraksi. Beberapa anak buah pun terbunuh. Pettis melakukan perlawanan hingga mereka kabur keluar ruangan. Di luar ruangan, mereka melanjutkan baku hantam dan baku tembak yang sengit. Di situasi yang tepat dan ternyata sudah membereskan anak buah Pettis di luar, Mason dan Dwayne pun datang. Mereka kini memburu Pettis. Pettis pun akhirnya menyerahkan diri. Pada situasi seperti ini, Pettis pun membongkar kebusukan Aston yang selama ini telah bekerja sama dengannya dan juga merupakan polisi korup yang biasanya memindahkan uangnya 6 bulan sekali untuk menghilangkan jejak. Ia akan memindahkan uang tersebut pada pagi ini. Ternyata selama ini gerak-gerik itu telah Pettis awasi. Untuk menebus kesalahannya dan ia juga muak dengan Alston, akhirnya ia mengajak Mason dan kawan-kawan bekerja sama untuk mengambil uang tersebut dan memulai hidup baru keluar kota.
Mendengar hal tersebut, mereka pun sepakat bekerja sama dan Candice pun berencana akan menemui sepupunya yang ahli dalam pembuatan akta kelahiran sehingga dapat merubah identitas mereka nantinya ketika berada di luar kota. Mereka pun bersiap-siap dan bergegas untuk melakukan misi ini. Aksi pun mulai dilakukan. Sementara kepolisian dan Alston yang ada di TKP pun merespon serangan tersebut dengan mengambil senjatanya. Tak disangka, Dwayne pun tertembak yang membuatnya meninggoy. Aksi serang menyerang kembali dilakukan yang kali ini Alston pun ikut andil dalam peperangan. Akhirnya mereka mampu masuk ke dalam bank. Di dalam bank mereka menyusun strategi berpencar, Connor dengan Timmy, sedangkan Pettis dengan Mason. Persediaan peluru senjata mereka pun hampir habis, sementara serangan tetap berlanjut. Timmy yang melihat ada bidikan di kepala Connor, ia menyelamatkannya hingga ia harus meninggoy. Mendengar Timmy terbunuh, Mason pun melepas senjatanya seolah menyerah karena mereka kalah jumlah pasukan dan juga pasukan khusus SWAT pun telah dikerahkan. Namun tak disangka, satu persatu dari mereka dilumpuhkan oleh Steve, yang ternyata Steve sekarang datang juga di TKP. Seketika semangat itu muncul kembali ketika melihat Steve datang menyelamatkan mereka. Sambil membawa uang, mereka pun bergegas pergi keluar dan bertameng di mobil Steve, dan akhirnya Steve pun juga meninggal. Sementara di saat yang bersamaan, Alston membunuh bawahannya yang kemudian aksi itu ternyata direkam oleh bawahannya yang lain. Walaupun sedih, mereka bertiga kini pun bergegas pergi ke bandara. Namun, di belakang mobil mereka, ternyata pihak kepolisian pun masih mengejar. Melihat kondisi tak memungkinkan untuk mereka mencapai bandara, sedangkan polisi juga sudah dekat, Mason pun teringat dengan anaknya meninggal, sehingga menyuruh Connor memberhentikan mobilnya lalu keluar meninggalkannya. Selain itu, Mason memberikan sandi untuk menaiki pesawat tersebut, yaitu adalah Jeremy. Sekedar informasi, Jeremy adalah anak Mason yang telah meninggal. Mason pun putar balik dan merelakan dirinya tertembak untuk sebagai alibi pelarian Connor dan Pettis hingga ia pun meninggal. Sementara Connor, Pettis, dan Candice pun berhasil kabur dan terbang menggunakan pesawat yang telah dibayar Mason. 7 bulan setelah kejadian itu dan sekarang mereka berada di Meksiko, anak Connor dan Candice pun telah lahir. Dan kita juga diperlihatkan Alston yang ditangkap karena bukti pembunuhan dan juga kebusukannya yang telah direkam oleh bawahannya. Kemudian kita juga diperlihatkan istri dari Steve yang dikirimkan paket sejumlah uang untuknya. Dan kini mereka bertiga memberikan uang kepada para keluarga korban penyanderaan di awal film. Dan film pun selesai. Ya, mungkin segitu saja guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, penyampaian dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.